Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Aini Mufida dengan akhir NIM 104. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana data hasil kuesioner itu diolah dengan analisis SAMPLS. Eh, di sini saya ini kita dapat mengetahui beberapa variabel yang akan kita olah ya. Ada 4 variabel dan juga dimensi serta indikator-indikatornya. Kemudian eh saya juga udah mempunyai datanya yang siap untuk dianalisis. Ini adalah data yang akan kita analisis. Ini saya udah mengganti nama-nama indikator. Langsung saja kita masuk ke dalam Smart PLS-nya. Oke. Saya akan membuat new project dengan nama, karena ini adalah tugas UAS, saya buat nama UAS. Kita langsung double klik import data. Ini ya, data siap. Kita oke. Ini adalah hasil import tadi. Langsung klik 2 kali. Ini kita dapat menggambarkan bagaimana model kerangka yang akan kita analisis ya. Pertama, di sini terdapat variabel-variabel. Kita masukkan variabel pertama dulu, yaitu variabel minimalisme dengan ada 2 dimensi. Dan setiap dimensinya ada 4 indikator. Kita masukkan ya, minimalisme. Oke, masukkan ke sini. Karena variabel minimalisme ini mempunyai 2 dimensi, makanya kita, kita ganti dulu namanya, minimalisme. Terus eh, variabel apa indikator-indikator ini kita hide dulu. Kenapa? Karena kita akan menambahkan 2 dimensi tadi. Jadi dimensi pertama dari -1 sampai -4. Ini ya. Kemudian ini tadi namanya number of possession. Ya, yang pertama dimensi namanya number of possession, dan kedua namanya when fully become possession. Oke, namanya number of possession. Number of possession. Kemudian yang dimensi kedua, minimalis 5 sampai minimalis 8.
Nah, saya dimensi kedua namanya mindful liquid consumption, kita namanya aja mindful. Karena ini adalah dimensi dari minimalisme, kita konekkan. Oke. Kemudian di variabel selanjutnya ada variabel kebahagiaan, yaitu ada HAP 1 sampai HAP 5. Jadi kita tarik sini, kita tarik. Ya. Kita ganti namanya kebahagiaan. Oke. Kemudian variabel selanjutnya namanya eh apa tadi namanya? Financial well-being, yaitu ada dua dimensi juga dan beberapa indikator. Dimensi pertama indikatornya dari FWB 1 sampai FWB 5. Oke, FWB ini kita blok aja, kita tarik ke sini. Ini namanya jadi FWB. Kemudian karena FWB ini mempunyai dua dimensi seperti halnya minimalisme tadi, jadi kita hide dan ditambahkan kembali indikator FWB-nya di setiap dimensi. FWB 1 sampai 5 namanya financial security. Ini namanya financial security. Kemudian variabel dimensi yang kedua dari FWB 6 sampai FWB 10. Ini, ini namanya current money. Karena financial security dan current money ini adalah dimensi dari FWB, maka kita gunakan juga FWB ke financial security dan FWB ke current money. Variabel yang terakhir namanya Burger Living. Kita masukkan FL 1 sampai FL 12. Sini. Uh, Living ya, kita singkat aja. Karena Burger Living ini mempunyai ini ya, Burger Living variabel yang keempat mempunyai 6 dimensi. Jadi kita masukkan, kita hide dulu, hide, oke, koma,
Salah satu sama F, F satu sama F 4 masukin ke sini. Kalian and control. Oke, kemudian dimensi yang kedua dari FL5 sampai FL9. FL9 namanya adalah usefulness. Dan dimensi yang ketiga itu dari nomor 10 sampai nomor 11 deals as temptation. 10 sampai 11 sini. Namanya deals attention kita namanya DAT. Oke, kemudian dimensi yang keempat dari FL 12 sampai 13. Namanya bargain hunting tendency. Kita sampai BHT aja 12 sampai 13. Sampai 13. Namanya BHT. Hmm, Kemudian FL 14 sampai FL 16. Ini dimensi yang kelima. Namanya adalah Time of a Good Deal. Kita kasih nama TGD aja. TGD. Good Deals. Hmm, Ditata biar terus. Kemudian dimensi yang terakhir adalah FL 17. Namanya durability. Hmm. Oke, kemudian dikonekkan satu persatu. Ini control, usefulness, DFT, PHT ya, TPD, durability. Kita lihat lagi di sini bahwa hipotesis yang akan kita olah adalah yang pertama, minimalisme berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan dan juga frugal living berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan, kebahagiaan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan, dan kebahagiaan itu menjadi mediasi minimalisme dan frugal living kepada kesejahteraan keuangan.
Oke, jadi kita eh dikonekkan. Minimalisme berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Seperti ini, kebahagiaan juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Begitu juga dengan pola living, berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan. Dan kebahagiaan itu menjadi mediasi antara minimalisme dan kesejahteraan keuangan. Jadi minimalisme, kebahagiaan, kemudian begitu juga dengan pola living. Jika sudah berwarna biru dan kuning, tidak ada warna merah, maka ini siap untuk dikalkulate. Lihat, ini adalah rangka model seperti ini. Dikalkulate, kalkulatornya, semuanya start. Kita lihat di outer loadingnya. Eh men hmm, di sini adalah sebuah langkah-langkah untuk menganalisis. Yang pertama adalah menganalisis, kita melakukan pengujian validitas konvergen. Yang pertama melihat loading faktor, kemudian melihat AVE-nya, di mana loading faktor ini eh, nilainya tuh kalau di atas 0,7 berarti bagus, di atas 0,6 itu berarti cukup, dan di atas 0,5 itu masih dapat terima, dan di bawah 0,5 itu tidak bisa diterima. Kita lihat yang di sini, ternyata di sini ada yang di bawah 0,5. Lumayan banyak. Kita lihat di AVE-nya juga masih di bawah 0,5. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menghilangkan indikator pengganggu. Kita lihat dulu di outer loading-nya. eh kita cari angkanya yang 0,5 bahkan sampai di bawah 0,5. Itu kan indikatornya akan kita hapus ya. Yaitu FL2, tandai, FL2, FL3, ini juga FL4, tandai, FL11, ini akan kita hapus. FL14, ini kita hapus juga. Karena masih bagus. Ini FL8 ya, dihapus. FWB 1, FWB 10, ini FWB 10 ini 0,4. Kemudian apa lagi ya? Ini FWB 6, FWB 7, FWB 8, FWB 9. Berarti FWB 6 sampai 10 itu sebagai indikator pengganggu. Kita hapus juga nanti. Ini minimalisme 1. Sama minimalisme 3. Ada indikator-indikator yang akan dihapus. Nah, kembali lagi ke ini. Ini terlihat ya bahwa di bawah 0,5 itu jadi yang akan kita hapus adalah FL2, FL3,
Kalau tiga puluh dihapus. F4, F11, F14, sama F berapa tadi? F8. Yang disembunyikan juga dihapus. F1, F2, F3, F8, F8, F11, sama 14. Terus F11 ini. Berarti di dimensi learning and control ini itu tidak berpengaruh positif ya terhadap FPL karena ini sebagai indikator pengganggu. Jadi dihapus saja. Kemudian tadi ada minimalisme 1 dan 3 yang harus dihapus. Minimalisme 1 dihapus, sama minimalisme 3 dihapus. Kemudian FWB 6 sampai 10 juga dihapus. Jadi ini ya, FWB 6, 7, 8, 9, 10 ini semuanya dihapus. Karena ini dihapus. Oke, ini juga FWB 10, FWB 6, FWB 7, FWB 8, FWB 9, next, next, next. Satu sama tiga berarti dihapus. Oke, kita lakukan kalkulator algoritma kembali. Start, start. Kita lihat di outer loadingnya. Ternyata masih ada yang di bawah. Ternyata masih ada yang nilainya 0,5. Itu FR4. Food AVE-nya juga masih ada yang di bawah 0,5. Jadi masih ada indikator yang mengganggu. Atau indikator yang enggak sesuai. FL4. Oke, FL4. Sudah. FL4 dari ya. Oh, ini di sini belum dihapus. Oke, aku dekat teknologi. Outer loadingnya sudah tidak ada yang bawa 0,0. Kita lihat dulu APE-nya ternyata masih ada di bawah 0,5 yaitu 0,4. Di outer loading lagi. Oh, ini ternyata ada FR5 yang masih 0,5. Kita hapus FR5 juga ya.
Nah, tadi 5, 5, 5, 5, 9 dihapus. L5 dihapus. Ini juga yang di high tadi, hapus F5. Di kalkulator algoritma kembali, start, kita lihat di sini nilai AV-nya udah tidak ada yang berwarna merah dan semuanya di atas 0,5. Maka data ini sudah valid atau lolos dari uji validitas nih, convergence. Yaitu dengan paling apa tadi udah di atas 0,5, kemudian AVI-nya udah di atas 0,5 juga. Jadi di tahap proses convergence ini sudah terpenuhi atau sudah valid. Kita lanjutkan di uji validitas diskriminan. Sini ada beberapa cara, jadi dengan melihat cross loading, juga warna leka dan latent variable correlation. Untuk uji validitas diskriminan, diskriminan validity. Nah, ini di for letternya. Ini kita lihat BHT terhadap BHT itu nilainya lebih besar daripada indikator-indikator yang di bawahnya. Lebih besar, kemudian DAT kepada DAT ini juga lebih besar daripada indikator-indikator lainnya. Jadi itu juga sama. Ini membuktikan bahwasannya di langkah ini itu sudah terpenuhi atau valid ya. Pada juga dari cross loadingnya. Jadi tadi di validitas konvergensinya kita bilang valid, tapi ini juga valid. Kemudian di konverter tadi valid juga ya, sudah memenuhi. Jadi cross loading tadi, cross loading. Kita lihat dari hasil cross loadingnya. Sini menunjukkan bahwasanya eh ya HT ini lebih besar daripada nilai di samping-sampingnya. Nih, 0,9 itu lebih besar dari nilai samping-sampingnya. Kemudian juga DAT ini juga, begitu pun semuanya. Nih, kita bilang jadi valid juga. Kemudian di tahap uji reliabilitas. Di uji reliabilitas ini kita melihat pada terus alfanya dan juga composite reliability-nya, di mana nilainya itu harus berada di atas 0,6 bahkan 0,7.
Ini ya, terus alfanya. eh di sini ditunjukkan bahwa di atas 0,7 semua kecuali number of possession. Ya, ini masih di atas 0,6, tapi kita 0,6 tadi bisa dibilang boleh ya. Jadi 0,6 sih boleh. Kemudian lanjut di validitas model fit. Oh ya, karena tadi saya menggunakan second order contract ya, kita juga harus melihatnya itu dengan calculate bootstrapping. Sini, stop, tunggu dulu. Di sini akan terlihat second order contractnya. Apa FL terhadap PHT ini di atas 0,5 dan kita lihat P value-nya yaitu di bawah 0,5 ya, semuanya berwarna hijau. eh dan bahkan mereka semuanya di bawah 0,5. Kita lanjutkan ke uji validasi model fit-nya, yaitu dengan melihat di model fit, melihat SRMR-nya, DULS, dan DG-nya. Model fit ini terlihat bahwasanya SRM-nya tadi ketentuannya SRM-R-nya itu harus di bawah 0,1, tapi di sini nilainya adalah 0,1. Ini ya, enggak. Oke, saya ulangi di mana nilai SM SRMR-nya ini berada tepat di batas ininya ya 0,1, tapi data ini bisa dilanjutkan untuk dianalisis. Kemudian hasil DWLS-nya ini menunjukkan di atas 0,7. Sini ditunjukkan hasil DWLS-nya harus di atas 0,5, tapi nilainya terlalu tinggi ya. Nilainya terlalu tinggi. Kemudian chi-square-nya ini menunjukkan hasil infinite, yaitu eh, indikasi ini sangat kuat bahwa ada masalah serius dengan model, dengan kerangka model yang dibuat tadi. Dan NFI tidak menunjukkan hasilnya juga karena chi-square-nya tadi mengatakan tidak terhingga gitu. Infinite. Jadi kita tandai di sini validasi model fit bahwasanya di sini model tidak fit.
Kemudian di inner model, kita lihat di R square just setnya. Di R square ini ya, yaitu eh jika nilai R square-nya nilai 0,67 berarti kuat, 0,33 itu moderat, dan 0,19 itu lemah. Tadi hasilnya 0,6, 0, berarti di atas 0,5 ya, kecuali FPB. Maka hasilnya adalah kuat, PHT-nya kuat, DAT juga kuat, tapi 0,1 ini dikatakan lemah. 0,1 kebahagiaan. Kemudian lanjut dengan uji selanjutnya, signifikansi, calculate shaping, path coefficient. Kita udah hapus shaping, kita lihat di path coefficient-nya. Sini, di mana hasil kalau hasilnya itu lebih dari 1,65, maka signifikansi levelnya 10%, 1,96, 1,5%. Lihat, values-nya sebenarnya berada di 1% ya, yaitu di apa, bawah 0,1, kurang dari 0,1. Oke, setelah diketahui bahwa eh, nilai uji T dan P values-nya, di sini menunjukkan nilai T di atas 1,96 ya, lalu berarti semuanya berpengaruh positif dan signifikan bahwa 0,5%. Harusnya semuanya signifikan di bawah 0,5%, dan hasil uji T-nya juga positif. Ya, berarti tadi dari data tadi menunjukkan bahwasannya model ini signifikan dengan partial mediation ya berarti. Oke.
Berarti bisa ya signifikan karena tadi meltingnya juga di atas 1,96. Di bawah atas satu. Oke. Jadi kita lihat di bawahnya P values-nya semuanya di bawah 5%. Kemudian kita lihat di total indirect effect-nya, spesifik indirect effect-nya, sudah terlihat bahwasanya P values semuanya berada di bawah 5%. Ini dapat disimpulkan bahwasanya eh dari hipotesis yang tadi minimalisme berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keuangan, eh itu ya hipotesis ini diterima. Berdasarkan analisis dari output tadi, eh dari hipotesis A, B, C, D, dan E itu didukung secara statistik. Berarti minimalisme, kemudian frugal living, dan juga kebahagiaan, itu semuanya memiliki pengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan keuangan. Selain itu, kebahagiaan juga berfungsi sebagai mediator yang signifikan dalam jelasan bagaimana minimalisme dan frugal living ini mempengaruhi kesejahteraan keuangan. Tuh, oke. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon minta maaf. Ya, sebenarnya saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.